Baik, mulai mata kuliah perpajakan kelas MJ 502, dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CVRM. Judul kasus pajak PT Adaro Energi Trik Penghindaran Pajak. Pendahuluan, pajak dan tantangan dalam pengawasannya. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, namun banyak perusahaan besar yang mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah hukum. Salah satu metode yang sering digunakan adalah transfer pricing, di mana perusahaan memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah untuk mengurangi beban pajak di negara asalnya. Next, latar belakang perusahaan. Siapa PT Adaro Energi? PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan batubara terbesar kedua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1982, Adaro memiliki tambang utama di Kalimantan Selatan dan mengekspor batubara ke berbagai negara. Sebagai perusahaan multinasional, Adaro memiliki berbagai anak perusahaan di dalam dan luar negeri, termasuk Singapura. Next, kronologi kasus. Bagaimana kasus ini terungkap? Pada tahun 2019, organisasi global Witness merilis laporan yang mengungkap bahwa PT Adaro Energi diduga melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura, yaitu Cold Trade Service International. Pemerintah Indonesia pun mulai meneliti laporan tersebut. Next, modus penghindaran pajak. Bagaimana Adaro mengalihkan keuntungan? Adaro menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Kemudian, anak perusahaan itu menjual kembali batu bara dengan harga pasar yang mencatat keuntungan lebih besar di Singapura, bukan di Indonesia. Dengan cara ini, pajak yang harus dibayar di Indonesia menjadi lebih kecil. Next, apa itu transfer pricing? Strategi pajak perusahaan multinasional. Transfer pricing adalah praktek yang sah dalam bisnis, tetapi bisa disalahgunakan untuk mengurangi pajak. Jika perusahaan menetapkan harga terlalu rendah atau terlalu tinggi dalam transaksi antar perusahaan mereka sendiri, itu bisa digunakan untuk menggeser keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah. Next, tax haven dan peran Singapura. Mengapa Singapura? Singapura adalah salah satu negara dengan tarif pajak rendah dan regulasi bisnis yang ramah. Banyak perusahaan besar, termasuk dari Indonesia, membuka cabang atau anak perusahaan di Singapura untuk mengoptimalkan pembayaran pajak mereka. Next, potensi kerugian negara. Berapa besar kerugian Indonesia? Menurut laporan Global Witness, Indonesia kehilangan potensi pajak sekitar 1,3 triliun akibat praktik penghindaran pajak ini. Jika dana tersebut masuk ke kas negara, bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Next, dampak bagi perekonomian. Bukan sekedar soal pajak. Penghindaran pajak oleh perusahaan besar menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha. Perusahaan kecil dan menengah yang tidak bisa menghindari pajak harus membayar lebih banyak dibandingkan perusahaan besar yang memiliki akses ke tax haven. Next, respon dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menyikapi? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa PT Adaro Energi telah bersikap transparan dalam laporan pajaknya, tetapi Direktorat Jenderal Pajak tetap melakukan investigasi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan. Next, investasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apa yang dilakukan DCP? Direktorat Jenderal Pajak meneliti laporan keuangan Adaro dan memeriksa transaksi antara perusahaan mereka. Jika ditemukan pelanggaran, mereka dapat menagih pajak yang kurang dibayar serta mengenakan denda dan sanksi. Next, tanggapan dari PT Adaro Energi. Bantahan dari perusahaan. PT Adaro Energi membantah tuduhan penghindaran pajak dan menyatakan bahwa semua transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan negara lain tempat mereka beroperasi. Next, implikasi hukum. Bisakah perusahaan dihukum? Jika terbukti melakukan penghindaran pajak secara ilegal, perusahaan dapat dikenakan denda, pembayaran pajak tambahan, atau tindakan hukum lainnya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Next,
Reformasi pajak di Indonesia. Langkah ke depan, kasus ini mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi pajak, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi antar perusahaan dan memperkuat kerjasama dengan otoritas pajak internasional. Next, studi kasus internasional. Apakah ini hanya terjadi di Indonesia? Penghindaran pajak bukan hanya masalah di Indonesia. Banyak perusahaan global seperti Apple, Google, dan Amazon juga pernah dikritik karena menggunakan tax haven untuk mengurangi kewajiban mereka pajak mereka. Next, opini publik. Reaksi masyarakat. Masyarakat mengkritik perusahaan dan menghindari pajak karena dianggap tidak berkontribusi pada negara. Ada tuntutan agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturan perpajakan. Next, kesimpulan dan solusi. Pelajaran dari kasus ini, kasus PT Adaro Energi menunjukkan bahwa regulasi perpajakan seperti diperketat untuk mencegah penghindaran pajak. Pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama internasional menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Next, di sini ada 3 sumber referensi atau daftar pustaka. Nomor 1, Global Witness, Adaro terindikasi memindahkan keuntungan ke luar negeri tahun 2029. Yang kedua ada CNBC Indonesia, pemerintah dalami dugaan penghindaran pajak Adaro tahun 2019. Yang ketiga, Detik Finance mengenal penghindaran pajak yang dituduhkan ke Adaro tahun 2019. Next, terima kasih.